Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Amar. NIM 20201111031110 dari Fakultas Hukum dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ijamah. Ijamah sebagai dasar hukum agama. Ijamah adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis terhadap hal yang belum ada hukumnya. Misalnya adalah status hukum dari vaksinasi dan imunisasi pada masa Nabi Muhammad. Perkembangan ilmu kedokteran tidak semaju sekarang, sehingga belum ada vaksinasi dan imunisasi. Hukumnya atas vaksinasi dan imunisasi belum ada. Lalu para ulama berkumpul untuk membahas satu hukum vaksinasi dan imunisasi. Para ulama melihat bahwa vaksinasi dan imunisasi memiliki banyak manfaat secara medis dan dapat dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Yang kedua adalah kias. Kias adalah analogi atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap suatu yang belum ada ketentuannya. Contohnya adalah status hukum dari narkotika seperti opium, heroin, metavitamin atau sabu-sabu dan lainnya. Pada masa Nabi Muhammad, narkotika tidak ada sehingga hukum tentang narkotika juga tidak ada, namun ada hukum atau ketentuan tentang khamar atau minuman keras. Secara ilmu kedokteran, dampak narkotika terhadap tubuh adalah sama dengan dampak khamar, yaitu menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan dan ketergantungan sehingga tidak bisa hidup tanpa narkotika. Narkotika juga merusak tubuh sama seperti khamar, sementara hukum khamar sudah ada dan khamar dinyatakan haram. Terdapat di surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga adalah ihtisan. Ihtisan adalah menurut bahasa berarti dianggap baik, sedangkan menurut istilah ihtisan adalah meninggalkan kias yang nyatanya menjelaskan kias yang tidak nyata atau samar-samar, atau meninggalkan hukum kali umumnya untuk menjalankan hukum istina atau penyesuaian disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Jadi singkatnya, ihtisan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang diharuskan untuk meninggalkannya. Contoh, menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buah seperti elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan ihtisan. Yang keempat ada maslahah. Islam mengenal adanya hukum maslahah. Maslahah secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaran dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan masalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas, bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya boleh dilakukan, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum, dan apa yang baik menurut akal selaras sehingga tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Dalam penggunaan maslahah, muslahah sebagai hajakat atau ketentuan dalil atau argumentasi, ulama bersikap sangat hati-hati tujuan agar tidak mengakibatkan pembenturan syariah berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Contoh maslahat
tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjemaah di masjid, menutup masjid dan untuk sementara dan sholat menggunakan masker. Seperti contoh yang kedua, pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama waris dan lainnya. Yang kelima, istihab menurut bahasa, mencari sesuatu dengan dasar yang berdekatan. Adapun menurut istilah para ahli atau usul adalah menetapkan hukum suatu berdasar keadaan hukum yang sebelumnya sehingga hukum baru yang mengubah. Menurut Imam Asy-Syaukani, maksud istishab adalah segala apa yang telah ada pada masa lampau tetap berlaku pada masa yang akan datang, dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan dari kedua definisi di atas, mengandung pengertian bahwa sesuatu hukum yang ada sekarang adalah lantaran ada hukum di masa yang lalu. Yang kedua, hukum yang ada pada masa lalu tetap masih ada. Yang ketiga, hukum yang ada sekarang adalah pula pada masa lalu. Yang keenam adalah urf atau adat. Dilihat dari segi bahasa, kata urf berarti suatu yang dikenal dari kata lain yang disepadan dengan adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Menurut istilah syara, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh urf, pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita walaupun hadiahnya tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena memberikan suatu hadiah atau oleh-oleh saja, dan itu boleh-boleh saja. Yang kedua, jual beli makanan yang diukur dengan takaran semakin maju. Zaman diganti dengan timbangan, misalnya budaya seperti ini tidak berlawanan dengan Al-Quran dengan hadis karena perubahan benda dari takaran dan ketimbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah